Selamat datang di Fatih Crypto. Hari ini kita akan bahas koin di Indodax dengan volume tertinggi yaitu 300 triliun dan dengan kenaikan tertinggi juga 243% ya. Ini terus berubah angkanya hanya dalam satu hari atau 24 jam terakhir. Tapi juga di sini kalau teman-teman lihat harga terendahnya atau low-nya di sini adalah 1100 dan tertingginya 15.500. Di sini ada gap atau perbedaan yang sangat jauh ya. Ini kalau saya kira-kira ini kenaikannya hampir 1500% ya. Untuk ukuran koin ini sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan holder-holder koin yang bagus fundamentalnya, contoh Cardano ataupun XRP yang harus menunggu bertahun-tahun di tahun 2025 untuk mendapatkan buahnya. Tetapi hanya dari satu koin ini dalam satu hari bisa 1500% ya. Jadi kita akan bahas dari Alpaca, apakah memang koin yang bagus ataukah di sini ada news lain yang bisa mempengaruhi harga ini atau ini hanyalah koin gorengan ya. Jadi kita akan bahas dari singkat dan padat aja. Pertama dari newsnya, di sini sudah sangat jelas, saya sudah mengulik dan mencari-cari. Di sini koin Alpaca masuk dari koin yang akan di-delist atau koin yang akan dihapus dari Binance sebagai exchange kripto terbesar di dunia saat ini. Ya, jadi dari 4 koin yaitu Alpaca, PDA, VIP dan Wing, dia termasuk jadi salah satunya. Nah, alasan utamanya mengapa Alpaca bisa di-delist dari Binance di sini dijelaskan bahwa adanya pengembangan yang rendah dan komitmen yang rendah dari timnya. Kemudian di sini volume trading dan likuiditasnya atau tingkat perdagangannya juga rendah, artinya banyak trader yang tidak ingin beli ataupun jual dari koin ini sehingga Binance ingin mendelist atau menghapus dari exchange-nya. Selain itu, di sini juga ada isu bahwa Alpaca marketnya sedang dikendalikan oleh bandar ya. Market manipulation rumors. Jadi isunya di sini sebelum nanti Alpaca kemudian benar-benar dihapus, dia mau dinaikin dulu sebelum nanti dibanting. Tapi dari semua isu ini kita lihat, kita pastikan dulu di chart teknikalnya apakah ini benar ya. Kita akan mengkonfirmasinya. Oke, kita lihat dari time frame yang paling besar di Indodax dulu ya. Nah, di sini guys, kalau kita lihat dia itu rilisnya tahun 2021 ya, sudah hampir 4-5 tahun koin ini berjalan. Tetapi secara trend dia downtrend terus, artinya dia selalu menurun ya. Ada kenaikan tapi itu hanya untuk menuju penurunan yang lebih dalam. Nah, ini pergerakan dari koin Alpaca kalau kita lihat ya, dia hanya bermain-main di area 575 sampai 4000 sampai 5300. Jadi dia hanya naik turun tektokan di antara area range ini, tidak ada perkembangan harga apapun ya. Tapi kalau kita zoom in, kita perdetail lagi chartnya ya. Teman-teman silakan bisa fokus ke volume yang sudah saya lingkari ini ya. Jadi pada tanggal 18 dan 19 April di sini ada volume yang muncul secara signifikan, secara tiba-tiba, yang artinya apa? Artinya bandar sudah masuk ya, sudah masuk market. Kalau kita lihat pergerakan minggu ini tadi, ini sama sekali tidak ada pergerakan dari volumenya nih. Ini datar banget. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir, kalau kita perjelas dari 2 hari tersebut, itu adalah tanda dari sebuah chart ataupun candle yang akan naik ya. Jadi di sini teman-teman harus aware, harus memperhatikan yang namanya volume dari koin-koin yang telah lama mati, koin-koin yang jarang diperdagangkan, kemudian secara tiba-tiba ada peningkatan volume yang banyak secara signifikan. Itu patut dicurigai apakah harga memang akan naik atau turun, tergantung dengan isu yang ada. Nah, ini adalah suatu anomali yang terjadi di market ya. Ini sudah jelas-jelas dimainin oleh bandar harga. Sudah jelas-jelas ini harga yang sudah digoreng ya. Jadi kalau teman-teman nanya, "Bang, ini apakah koinnya bagus atau enggak?" Ya bisa saya bilang kalau Binance sudah ingin mendelist atau menghapus, bisa disimpulkan sendiri ya. Pasti koin tersebut jelek fundamentalnya. Walaupun di websitenya dia banyak nge-highlight kelebihannya ini itu bla 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 bla, tetapi kesimpulannya dari Alpaca tetap menjadi koin yang tidak masuk pertimbangan oleh Binance untuk bisa dipertahankan. Nah, di sini saya akan bahas dari sisi teknikalnya, dari sisi chartnya. Mungkin untuk teman-teman yang nanya, "Bang, saya kok ngerasa telat masuk koin ini ya, saya kok pengen masuk tapi kok ragu, kok takut." Nah, ini kita bahas ya teman-teman, apakah masih bisa masuk apa enggak. Jadi harganya terus menerus digoreng di sini di Indodax ya.
terakhir ada di 13.000 dan sekarang ada di 17.000. Bisa saya katakan kalau teman-teman adalah penjudi atau gambler, ya silakan masuk dengan semua resiko ini, yang bahkan kalau kita lihat patternnya di sini dari Alpaca seperti roket yang diterbangkan, tetapi kita belum tahu roket tersebut bakal jatuh di area mana. Ya, sama sekali di sini masih banyak sekali orang yang berspekulasi. Di sini harga masih naik dan kemudian pasti bakal membentuk area sideways juga seperti pattern sebelumnya di sini ya. Falling broadening wedge di sini seperti gambar yang tertera ya. Jadi ketika dia breakout, dia akan menembus garis ini kemudian mencapai target yang sudah kita tentukan. Nah, jadi terakhir itu supportnya kita identifikasi ada di 5.400 ya. Ini dalam banget ya. Kalau dari 16.000 harga sekarang misalnya teman-teman beli, bisa 60% rugi ya, bisa apa ya? Bisa kena mental itu, masuk RSJ itu kalau udah minus 60%. Nah, saran saya ini kita wait and see aja gitu, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan mau masuk ketika koin tersebut sudah terbang tinggi. Mending kita belajar untuk cara mengidentifikasi koin mana yang akan naik. Contoh dari indikator volume, dari indikator pattern yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, ini kalau teman-teman sebelumnya memasang jaring atau limit order ketika patternnya sudah tembus, contoh ketika sudah tembus angka 5.000 atau 5.300, maka itu langsung otomatis kebeli ya. Ketika pasang jaring itu boleh. Tapi ketika harga sudah sekarang, wah saya sangat tidak rekomendasi ya. Jadi pergerakan koin ini sangat menarik untuk diperhatikan karena kita akan melihat berapa banyak sangkuters yang akan komplain, yang akan kowar-kowar di grup chat Indodax. Kalau teman-teman masih mau mendapatkan info lebih lanjutnya, silakan bisa join grup Telegramnya yang ada di bio ya teman-teman ya, atau di description. Nah, jadi kayaknya udah cukup ya pembahasan ke Alpaca. Jadi kita akan lanjut, mungkin akan bahas beberapa koin lain, tetapi inilah kenyataan apa adanya dari koin micin ini ya guys ya. Oke,